Halo, ketemu lagi. Tak terasa hari ini sudah hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020. Selamat datang dan buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Kita akan langsung ke kartu Lenormand yang 3. Ini adalah perjalanan dari cinta menuju pengembangan diri. Oke, kita ambil itu saja dahulu, cinta dan pengembangan diri. Dua unggas di sana, dan saya sudah menyiapkan dari dua deck. Saya menggunakan deck yang artisnya sama, penulisnya juga sama, tetapi beda deck ya. Kita ambil dari Work Your Light, 3 kartu yang sudah diambil. Ini adalah represent the head, kepala kita, adalah Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms. Jadi di sini kartu ini, dan sebenarnya kalau kita mendalami yang disebut dengan spiritualitas dan bagaimana pembimbingan itu diberikan kepada kita, sebenarnya di setiap individu itu selalu ada pembimbingnya, dan pembimbingnya itu tidak hanya satu orang, satu zat, tetapi lebih dari satu pembimbing, dan itu yang disebut dengan Council of Light. Jadi council itu adalah kumpulan dari energi cahaya. Ya, kalau di sini memang gambarnya adalah semua orang yang kita kenal, yang sebelah kiri Nabi Isa. Barangkali tidak semuanya saya kenal, tapi ada Bunda Maria di sini, ada Dewi Kuan Yin, dan ini sebenarnya karena juga pemahaman manusia, dan manusia dari zaman dahulu sudah paham bahwasanya kalau kita bingung, kita selalu punya yang dekat di kita, mengerti kita, karena mereka punya tugas untuk memberi bimbingan kepada kita. Ya, ini Buddha juga ada di sebelah kanan. Kemudian the Great Gathering, it's all coming together, intuitive hits, soul tribe. Jadi sepertinya pada hari ini adalah hari yang penting karena para pembimbing, dan itu pembimbing umat manusia, dan itu bukan orang ya, dan enggak sama dengan personifikasi sebagai orang, tetapi cahaya yang bisa sampai kepada siapapun, walaupun untuk memudahkan kita mereka digambarkan sebagai orang karena itu yang kita paham, tapi bukan berarti dia adalah individu ya. Dan kalau kita lihat satu lagi plate, double mission, channeling and uplifting humanity, maka sepertinya memang energi di luar sana sedang bekerja keras untuk mengajak manusia, katakanlah, untuk meningkatkan vibration-nya pada hari ini. Tidak lagi bergelut dengan hal yang sifatnya mundane ya, keseharian. Bukan berarti tidak penting, keseharian juga sangat penting, tetapi kita melihat dari sisi yang berbeda. Ini represent the body-nya adalah gathering. Pada saat ini kita merasakan ada energi bersama yang mengajak sama-sama kita sebagai orang punya misi, tidak hanya sebagai kita hidup di dalam dunia fisik, tetapi kita juga menjadi channel dari energi yang ingin meningkatkan vibrasi dari umat manusia. Ini yang disampaikan dari deck ini. Dari deck yang satunya namanya The Star Seed, itu ada 2 yang sudah jumping. High Read, Longing for Home, Homesick for the Stars. Iya, jadi ke arah mana? Uplifting ke rumah kita di sana. Itu adalah Soul Whisper. What your soul wants you to know adalah pada akhirnya kita kembali ke rumah kita yang originalnya, yang bukan di bumi ini. Dan ini adalah Star Brothers, jadi ada Soul Sister, ada Star Brothers, macam-macam istilahnya di dalam spiritualitas. Saya juga masih belajar, dan kita ambil saja pada saat ini adalah Horus Energy, Protection, Loyal, Safety, Trust. Di sini adalah percaya bahwa kekuatan ada untuk melindungi kita, dan ini penggambarannya adalah 2 elang
yang melihat ke segala penjuru, berarti kita selalu dalam pengawasannya, dan ini adalah grounded action. Grounded actionnya adalah kita feel safe untuk mendapatkan vibration yang lebih tinggi. Oke, kenapa saya bicara seperti ini? Dan kalau kita lihat semua dasarnya adalah cinta, cinta diri kita, cinta humanity, dan bergerak ke arah perkembangan. Dan kita lihat dua bangau ini mengarah ke atas wajahnya. Sepertinya memang walaupun ini cara baca yang berbeda, tetapi ini adalah informasi yang sepertinya ingin disampaikan pada kita, melihat kita untuk meningkatkan apapun vibration kita hari ini. Dan kalau kita lihat dari perjalanan sang bulan ketika dia masuk ke Pisces dan kemudian dia conjunction dengan Neptunus yang retro, ya berarti Neptunusnya itu kan memang dia masuk ke dalam diri kita. Jadi dia fokusnya tentang spiritualitas, tentang kreativitas. Ya kalau dalam keseharian ada kreativitas, kemampuan imajinasi, sesuatu yang lebih daripada apa yang mata fisik bisa melihat. Maka hari ini itu yang terjadi, ditambah dengan trine dengan matahari membuat energi hari ini dalam spiritualitas dan kemudian melindungi soul kita yang paling mendasar, yang paling hakiki. Itu seperti menemukan cara untuk melihat jauh ke atas ke rumah kita di sana. Ya, memang di sini ada energi yang berusaha untuk menahan tetap berada di level yang vibrationnya lebih rendah, yaitu ketika Lilith berusaha mengatakan sesuatu kepada matahari, mengatakan bahwa oh no, kamu bukan orang biasa, jadi ada sesuatu yang membuat kita merasa ragu dengan spiritualitas hari ini, yaitu ketika kita berpikir tentang apa emang kamu bisa, lihat aja emang beres kerjaan kamu. Jadi seperti dikembalikan kepada keseharian yang kita merasa tidak sepenuhnya happy di situ, tabu atau apapun yang membuat kita merasa kok bisa ya dia ngomong begitu ya. Tapi kembalikan lagi, itu adalah salah satu ujian kita kalau bisa melewati bahwa persoalan dalam keseharian betapapun beratnya, betapapun kita sukar untuk melepaskan bahwa kita sebagai makhluk hidup punya masalah keseharian itu. Ya gimana mau makan kalau misalnya kita belum masak ya. Hal seperti itu kan bukan hal yang bisa disepelekan, itu adalah hal besar buat kita. Tetapi somehow hari kita diminta untuk melihat lebih tinggi daripada itu. Percaya pada sesuatu yang lebih tinggi, keyakinan pada bahwa kita selalu diawasi dan akan selalu dibantu, dan kita tidak mungkin dibiarkan lewat begitu saja tanpa ada bantuan akan datang kepada kita dalam bentuk apapun, dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Oke, ini yang ingin disampaikan hari ini. Kita lihat dari tarotnya, dan hari ini barangkali bukan bacaan yang terlalu mudah dicerna, atau katakanlah bukan keseharian. Oke, saya akan melihat dari belakangnya ongoing chaos, stubbornness, warning, mounting pressure. Iya, tekanannya berat, dan mungkin tekanan yang berat secara keseharian itu justru membuat kita sudah mengupayakan semua, lalu kita mau ngapain sekarang? Jadi kayak kita di-push untuk berpikir dari sisi spiritualitas, di-push untuk berpikir dari sisi spiritualitas. Dan kita tantangannya adalah, tapi kan saya harus memenuhi isi perutnya anak-anak, saya harus, jadi seperti kecemasan itu sukar sekali untuk dilepaskan dari kita, tetapi itu harus kita lewati untuk bisa mencapai spiritualitas. Advice-nya adalah trust, innocence, open mind. Dan ini adalah awal dari sesuatu untuk kita berpikir tentang hal lain selain kita kekhawatiran tentang hal tadi, keseharian yang sudah kita lewati sehari-hari, sehingga outcome-nya adalah kita transition, tetapi tidak mudah. Karena apa? Karena kita juga masih sangat attached, sangat
terikat dengan masalah keseharian kita. It's okay. Berarti it's okay. Ya, tapi itulah yang keluar dari bacaan kali ini. Kemudian kalau dari saya akan ambil Angel Feather. Mudah-mudahan nyambung satu kartu. Yang di tengah, an open door. The angel asks you to be very observant as you are to be presented with an exciting opportunity. Iya, dan di sini mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah kesempatan ketika pintu terbuka, dan ini pintu terbukanya saya melihatnya dari bulan yang conjunction dengan Neptunus yang retro dan dia trine dengan matahari. Ini pukul 12 siang berarti di 12 ya. Jadi siang sekitar antara ya hari ini tetapi ya antara pukul 10 sampai pukul 3 sore lah kira-kira di situ puncaknya kita merasakan bahwa kayaknya kita harus mampu untuk keluar menenangkan diri. Jadi ini seperti bagian dari meditasi ketika kita berusaha melepaskan diri dari hingar-bingar dunia untuk masuk ke dalam state atau posisi kita mendekatkan diri dengan pencipta kita. Ini kan bukan bacaan yang setiap hari akan keluar gini, tapi hari ini sepertinya itu yang dimunculkan. Ya, seperti kita diingatkan kembali kalau seberapapun beratnya masalah yang kita hadapi itu hanya bagian dari apa yang diberikan kepada kita supaya kita mampu mencapai satu state, situasi di mana kita mampu membuat koneksi tidak hanya dengan orang di sekitar kita tetapi dengan energi yang lebih tinggi, dan energi cahaya yang ada di sekitar kita akan membantu kita untuk mampu membuat koneksi tersebut. Oke, itu sepertinya yang muncul pada hari ini, an open door. Open door itu tidak mudah sampai ke sana, tetapi kita berusaha untuk melihat ke atas, melihat apakah pintu tersebut terbuka untuk kita seperti penggambaran dari ini. Pleiades, double mission, channeling and uplifting humanity. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.